Ustadz, saya udah sering minum ini, tapi sampai sekarang gak ada manfaatnya, gak ada terasa, gak ada perubahan. Ada nih yang kayak gini, karena sudah terlalu akut, terlalu kronis. Solusinya puasa Ayyamul Bid. Puasa apa Bapak Ibu? Puasa apa itu? Pertengahan bulan apa? Hijriah. 13, 14, 15. 3 hari berturut-turut. Ketika berbuka puasa, hilangkan yang namanya tepung-tepungan dan minyak-minyak. Itu untuk membersihkan usus. Kapan boleh makan itu? Bareng nasi, tapi enggak saat buka. Saat berbuka boleh makan yang rebus-rebusan. Kalau ada kurma lebih baik pakai kurma. Setelahnya jeda sholat maghrib. Setelah sholat maghrib baru makan nasi. Jangan pakai es. Jangan pakai es selama 3 hari itu. Maka setelahnya lakukan lagi ini, resep yang ini. Insya Allah pasti. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan herbalnya yang nggak bekerja, tapi kapan waktunya yang diperlukan. Sampai di sini bisa difahami Bapak Ibu? Kemudian apa hubungannya lambung dengan hati? Ketika lambung kita jarang lapar, lambung kita kenyang terus, maka kata Rasulullah SAW itu seenggaknya paling sedikit jika dia mau sehat hatinya itu 3 hari dalam sebulan tuh berpuasa. Berapa hari Bapak Ibu? 3 hari. Boleh nggak kalau dia puasanya cuma setiap Senin, jadi sebulan berapa kali? 4 kali. Atau cuma Kamis aja? Boleh, tetapi ke dalam hati dan fisik itu nggak akan memberikan pengaruh. Puasanya tetap diterima, pahalanya tetap dapat, tetapi di dalam kesehatan itu nggak dapat. Karena yang dimaksud adalah 3 hari itu berturut-turut, maka dia puasanya adalah puasa Ayyamul Bid. Atau kalau mau puasa Senin Kamis, Senin puasa, Kamis puasa lagi, pekan berikutnya puasa lagi, itu baru memberikan dampak dan efek ke dalam tubuh dan kesehatan. Hati tadi akan menjadi sumber penyakit ketika lambung kita sering kenyang, tak pernah lapar. Apa sakitnya? Yang pertama, tanda kalau hati kita butuh dengan puasa tadi, seiring dengan berjalan kebutuhan lambung. Yang pertama, sholat kita tidak khusyuk. Sholatnya tidak khusyuk. Ini ciri pertama kalau kita butuh puasa. Puasa Senin Kamis atau 3 hari. Yang kedua, tanda hati kita butuh puasa. Kita tahu nih, ketika berbuka puasa dilarang untuk makan gorengan secara langsung. Bukan gorengannya dilarang, tapi cara makannya. Ingat Bapak Ibu, apa yang dilarang? Cara makan, bukan gorengan, tapi cara makannya. Kapan makannya yang tepat itu? Kemudian tahu bagaimana cara Rasulullah SAW tidur. Mereng ke kanan atau mereng ke kiri? Mereng ke kanan. Tahu bagaimana sholat yang benar berdirinya, sudah dikasih tahu, tetapi tak mampu dia melakukan. Nah, ini tanda hati perlu puasa. Jadi puasa tadi menyehatkan lambung dan menyehatkan hati. Semakin keras hati tak akan mampu membuat kebaikan, jauh dari hidayah. Semakin lembut hati, semakin mudah menerima hidayah, mudah melakukan kebaikan.
setelah puasa. Cukup Bapak Ibu? Cukup nggak dengan puasa aja? Setelah puasa, resep yang dulu pernah saya sampaikan, mungkin sebagian ingat, sebagian lupa. ASI. Masih ada yang ingat Bapak Ibu? Apa itu ASI? ASI itu adalah Al-Quran, sholat, dan infak. Ketika sudah puasa tapi nggak khusyuk juga, maka dia perlu infak. Udah infak, kok dia nggak khusyuk juga, dia perlu sholat. Tapi sholat nggak khusyuk Ustadz. Kenapa disuruh sholat? Yang disuruh adalah sholat taubat. Kalau sudah sholat taubat, dia juga belum bisa khusyuk, berat mengamalkan kehidupan yang seperti Rasul contohkan, maka dia perlu baca Al-Quran. Maka urutannya memang Al-Quran, sholat, dan infak. Tapi yang pertama dikerjakan adalah infak, untuk menakar seberapa sakit hati kita, untuk mengukur seberapa sakit hati kita. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita butuhkan itu adalah hati yang hidup, tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat ditentukan dengan kualitas lambung yang sehat. Hati yang sehat itu ditentukan oleh lambung yang sehat juga. Innal haram bayyinun wa halal bayyinun. Haram itu sudah jelas, halal itu sudah jelas. Di antara keduanya itu ada syubhat. Barang siapa faman waqa'a fis syubhati fa waqa'a fil haram. Barang siapa yang berdiri mengambil bagian yang syubhat, dia mengambil yang haram. Kenapa syubhat di golongan yang haram? Syubhat itu adalah abu-abu. Abu-abu itu identiknya dengan gelap. Abu-abu tak akan pernah dikatakan putih. Betul? Betul. Krim, warna krim itu tak akan pernah dikatakan warna putih. Yang membuat hati tak mampu bekerja, yang membuat lambung semakin rusak adalah makanan haram dan makanan syubhat. Kenapa makanan tadi bisa mempengaruhi hati? Hati adalah tempat menyaring racun. Secara ilmiah, teori ilmiah anatomi tubuh, fungsi hati adalah untuk menyaring racun. Sedangkan ginjal adalah untuk menyaring darah. Karakter darah tadi bisa berubah 40 hari. Itu sebabnya kenapa makanan haram, sholat dan doanya tidak diterima selama 40 hari. Maka hati dan lambung tadi tak akan sampai kerjasamanya kalau sudah terputus secara maknawinya. Secara makna syariatnya sudah terputus, tak akan sampai kerjasamanya. Racun tak mampu disaring oleh hati, akhirnya dicerna di dalam usus, diserap, disebarkan ke seluruh tubuh. Maka tak heran Bapak Ibu, tak sedikit yang matanya kuning. Sklera itu adalah yang warna putih, itu kuning. Sakit hepatitis, sakit kuning itu untuk orang dewasa, fungsi hatinya tidak bekerja itu bukan karena kebanyakan racun, tetapi kondisi hatinya yang sudah lama mati dibiarkan. Ustadz, kenapa kondisi amalan hati jiwa itu bisa mempengaruhi sebegitu kuat ke fisik? 50% itu ada di jiwa, 20% itu ada di emosional, 20%-nya lagi itu ada di pola pikir, 10%-nya ada terletak di jasad.
Sampai sini paham Bapak Ibu? 90% itu ada di dalam, 10%-nya ada di jasad. Maka walaupun 90% sudah diperbaiki, jasadnya tak diperbaiki, tetap akan menentukan tidak akan sampai 100%. Memang betul untuk 10% itu kecil, tapi 10% itu menentukan kualitas 90%-nya. Maka Bapak dan Ibu ketika sakit jangan berfokus ke sakitnya, tetapi lihat kenapa dia bisa pusing vertigo. Kenapa dia bisa punya tensi padahal dia makannya sehat, makannya masih makan ala kampung. Dia rajin olahraga, yang dimaksud olahraga di sini adalah badannya bergerak tetap mengeluarkan keringat. Kerja di sawah, nyangkul, kerja bangunan, tetapi dia masih kena kolesterol, dia masih kena tensi. Itu yang salah apanya Bapak Ibu? Yang salah apanya? Cara makannya, bukan makanannya. Sunnahtullahnya sudah dilakukan. Dia makan yang buruk, badannya tetap bergerak, akhirnya tetap didetoks lewat keringat dikeluarkan. Sunnatullah sudah dikerjakan. Tetapi ketika masih sakit berarti cara makannya yang salah. Cara makan yang salah itu bisa mengakibatkan lambung itu rusak. Jadi rusaknya lambung itu bukan karena jenis makanan, tetapi cara makan. Yang saya tekankan antara hati dan lambung malam ini adalah perbaiki Bapak Ibu cara makan. Cara apa Bapak Ibu? Cara makan. Ingat, yang dimakan nasi, jangan tetangga. Yang dimakan nasi, jangan tetangga. Yang dimakan itu beras, bukan besi. Yang dimakan itu cukup pisang, bukan kebunnya. Yang dimakan itu nasi, bukan tetangga, adalah cukup makanan manusia yang dimakan. Jangan menggibah, jangan menggosip, jangan membicarakan kejelekan orang. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah penjelasannya walaupun agak rumit tetapi bisa disampaikan dan bisa diselesaikan plus dengan solusinya. Pertanyaannya yang mau saya tanyakan, kali ini saya nggak buka tanya jawab, tapi saya yang nanya. Biasanya kan saya buka tanya jawab sebagai penutup. Sekarang saya nanya, Bapak Ibu yang jawab. Siap? Pertanyaannya, siap atau enggak untuk memulai cara makan yang baik dan benar? Insya Allah. Siap atau enggak memulai cara hidup baik dan benar? Insya Allah. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya. Allah memampukan kita untuk melakukan cara Rasulullah SAW makan dan minum. Kita semua pengen sehat, tetapi kita semua tak pengen sesuatu itu yang mahal. Betul? Setuju? Mau yang mahal? Mau yang mahal atau yang gratis? Mau yang mahal atau yang gratis? Kalau mau gratis, mulai dari sekarang, bapak-bapak yang punya masalah kolesterol, yang punya masalah tensi, perbaiki cara makannya, pasti sembuh. Pasti. Kalimatnya pasti. Karena kalimatnya kata Rasulullah adalah al-ma'iddatu baitul da'. Faham mukhalafahnya adalah kondisikan lambung dengan baik, pasti sehat. Dan untuk ibu-ibu dan adik-adik yang belum nikah tapi dia ketika haid sakit, perbaiki cara makan, pasti takkan sakit haidnya. Pasti itu. Dan yang punya sakit, yang sudah terlanjur sakit, kalau makan berdoa, ya Allah, Engkau anugerahkan rezeki ini untukku.
bukan hanya sekedar jadi kenyang, jadikan ini wasilah penyembuh. Karena kata Imam Asy-Syafi'i, makanan orang beriman itu adalah obat, tergantung keyakinan kita. Makanan orang mukmin itu adalah obat. Jadi Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, semoga kita semua dimudahkan, dilapangkan dadanya untuk melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dan Allah berikan kita kesembuhan jasad, dan Allah sembuhkan, Allah hidupkan hati kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.